Set girl. Waktu itu di tahun 2018 di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Suasananya masih asri, rumah-rumah jaraknya berjauhan, dan suasana sore itu adem banget. Anak-anak biasanya main di lapangan atau halaman rumah, kadang sampai lupa waktu. Damar, anak umur 9 tahun, dikenal supel dan ceria. Hari itu dia main ke rumah temannya bernama Rangga. Karena sedang libur sekolah, mereka sepakat kumpul dan main bareng bersama Fadil, Wulan, dan Yoga ikut juga. Pilihan permainan sore itu jatuh ke petak umpet. Waktu mereka mulai bermain, matahari mulai turun, awan makin jingga, tapi mereka masih tertawa, lari ke sana sini. Mereka memutuskan untuk bermain di belakang rumah kosong yang udah lama ditinggalin. Rumah itu besar, tua, catnya sudah mengelupas. Katanya sih dulu pernah ada yang kesurupan di sana, tapi buat anak-anak itu cuma cerita iseng. Waktu azan maghrib terdengar samar, mereka baru mulai putaran ketiga. Yang jadi jaga yaitu Damar. Damar menutup mata dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Yang lain langsung kabur nyari tempat ngumbat. Wulan di balik tong air, Rangga lari ke belakang semak, Yoga sembunyi di balik pohon pisang. Fadil gak jelas kemana. Damar terus menghitung. 24, 25, 26. Sampai tiba-tiba dia berhenti. Mata Damar terbuka dan dia ngelihatin sesuatu ke arah rumah kosong. Ada bayangan putih, tinggi, rambutnya panjang, berdiri di ambang pintu rumah tua itu. Tapi entah kenapa, Damar tidak berlari. Dia malah jalan pelan-pelan ke sana. Teman-temannya yang ngintip dari persembunyian ngira Damar cuma mau ngecek ke dalam rumah, karena mungkin ada yang sembunyi di situ. Tapi Damar nggak keluar lagi. Waktu semua anak muncul dan nggak ada yang nemu Damar, mereka mikir Damar ngumpet di tempat ekstrim. Damar, udah dong, ketahuan. Yuk keluar ah, lapar nih. Tapi nggak ada suara, nggak ada jawaban. Mereka coba cari ke seluruh halaman, ke semak-semak, ke belakang rumah, sampai ke loteng luar rumah, kosong. Tetap nihil. Akhirnya mereka pulang dan lapor ke orang tua Damar. Malam itu, warga langsung gelar pencarian. Hampir semua sudut desa disisir, tapi Damar hilang seperti ditelan bumi. Yang bikin heran, rumah kosong itu udah dicek berkali-kali. Semua ruangan kosong, gak ada suara, gak ada anak kecil. Hari ketiga, jam 1 dini hari, Ibu Damar tiba-tiba kebangun. Dia dengar suara ketawa kecil dari arah luar, suara anak-anak, tapi lembut seperti ditahan. Damar tiba-tiba kebangun. Dia dengar suara ketawa kecil dari arah luar, suara anak-anak, tapi lembut seperti ditahan. Awalnya dia kira itu mimpi, tapi makin lama suara itu jelas banget. Dia keluar rumah, ngikutin suara itu, dan dia menemukan Damar. Dia sedang duduk di lantai teras rumah kosong, tapi wajahnya dingin, pucat, matanya sayu. Yang bikin bulu kuduk berdiri, dia duduk menghadap tembok dan pelan-pelan bisik sendiri. Udah ya kak, aku pulang dulu, tapi nanti aku main lagi. Waktu ditanya, Damar cerita, aku diajak main kakak tinggi. Dia bilang jangan keluar dulu. Dia baik kok. Dia ajarin aku main petak umpet yang bener. Kakaknya gede, matanya serem,
tapi nggak jahat. Warga langsung panggil Ustadz. Rumah kosong itu dibacain doa dan ditemukan tanda-tanda aneh di lantai rumah. Bekas telapak kaki kecil dan besar. Selama berminggu-minggu, Damar sering bengong. Malam-malam ngigau, sering bilang, dia belum nemu teman main yang lain. Nanti kalau aku nggak ada, jangan marah ya. Suatu malam, Damar tiba-tiba hilang lagi. Gak ada suara, gak ada pintu terbuka. Orang tuanya panik. Mereka cari seisi rumah dan nemuin dia ngumpet di kolong meja. Dia bisik sambil gemetar. Kakaknya marah, aku gak mau main tadi. Tapi kakaknya udah nunggu. Sejak malam itu, rumah itu ditutup rapat-rapat. Semua anak-anak dilarang keluar sore hari. Ustadz datang rutin dan desa mulai normal lagi, walau nggak pernah seutuh dulu. Damar sekarang sudah remaja, tapi dia masih takut kalau dengar kata peta ombak. Bahkan dia pernah bilang, aku masih sering lihat kakaknya, dia kadang nunggu di pojok sekolah atau di jendela kamar, tapi aku diem aja karena aku udah nggak mau main. Dan sejak kejadian itu, warga percaya maghrib bukan waktu untuk bermain, karena ada yang juga nyari teman bermain dan dia nggak suka ditolak.